Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dirahmati Allah, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan penuh dengan rasa syukur. Sore hari ini kita masih dipanjangkan usia kita untuk menikmati karunia dari Allah SWT. Kita bisa menikmati Gemar Ramadan, salah satu program dari TVRI Jogja, memang istimewa. Kabar baik, semoga itu yang saya harapkan Anda bersama keluarga, dan mungkin sudah mulai penuh jadwal persiapan untuk mengatur mungkin takjil, atau mungkin sudah mulai berkirim atau membuat list untuk memberikan bingkisan lebaran, atau juga mungkin untuk mengunjungi saudara-saudara. Baiklah, pastikan tetap bersama kami di Gemar Ramadan sore hari ini, karena insya Allah kita akan dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Baik, tapi saya juga ingin menyapa jamaah yang sudah hadir di studio, yang insya Allah juga akan menyemarakan Gemar Ramadan di TVRI Jogja yang memang istimewa. Sore hari ini dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Perum Lojajar Indah Sidoarjo Ngagrik Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabar iman dan takwa hari ini? Alhamdulillah istiqomah. Alhamdulillah istiqomah. Terasa atau berasa ya, di bulan Ramadan ini sudah sampai hari ke 17. Gimana Bu rasanya ya 17 hari berpuasa di bulan Ramadan? Tambah sehat, tambah apa lagi Bu? Oh, silaturahim, tambah dekat. Terus apa lagi Bu? Tambah langsing. Oh, tambah langsing ya, ternyata itu bonus ya Bu ya. Ini baru 17 nih ya, nanti kalau udah sampai selesai tuntas mungkin udah wah sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi apakah itu puasa kita? Nah, itu dia pemirsa dirahmati Allah. Sore hari ini sengaja kita akan membahas satu tema tentang edukasi spiritual dan sosial dalam bulan Ramadan. Tentunya sudah hadir di studio, beliau adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. H. Sukamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar iman dan takwa Bapak? Kalau Bapak jangan ditanya lagi ya. Pasti Istiqomah. Oh, istiqomahnya kuadrat-kuadrat ya Pak ya. Ini jadwal syiar masih terus padat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin sehat saja ya Pak ya. Iya, baik. Bapak mungkin mau menyapa pemirsa dan juga jamaah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar baik hari ini? Alhamdulillah istiqomah. Alhamdulillah istiqomah. Ini perlu kita perjelas lagi ya Ustadz ya, istiqomahnya dalam hal apa gitu ya. Itu dia ya. Iya baik. Dan untuk menambah semangat juga di sore hari ini, kita punya satu penyemangat di Gemar Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa lebih keras lagi suaranya. Tidak lemes kan Bu? Yang benar. Coba kita buktikan lemes atau enggak ini ya. Gemar Ramadan. Alhamdulillah. Lemes ya tuh Ustadz kira-kira ya? Sudah lumayan. Oh, sudah lumayan. Sudah lumayan loh, berarti masih harus lebih kencang lagi ya. Ya baik Ustadz, kita akan berbincang seputar edukasi spiritual dan sosial dalam Ramadan. Kalau tadi saya tanyakan 17 hari di bulan puasa udah macam-macam ya. Ada silaturahimnya, ada yang sehat, ada yang langsing juga. Tapi yang disebut mayoritas urusan fisik aja. Oh gitu, urusan fisik. Nah itu dia, urusan fisik ya. Tampaknya kita juga perlu nih menyampaikan kepada pemirsa di rumah dan juga jamaah di studio tentang edukasi spiritual dan sosial dalam Ramadan. Seperti apa sih Ustaz edukasinya itu? Monggo Ustaz. Baik, jamaah sekalian dan pemirsa TVRI rahimakumullah, ketahuilah bahwa manusia ini diberi 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati atau rohani, dan yang keempat adalah perasaan. Masing-masing harus diberi makanan yang sesuai. Jasmani harus diberi makanan yang sesuai, yaitu makan, minum, istirahat cukup. Itu jasmani. Dan kalaupun kurang, paling-paling sakit itu jasmani. Yang kedua itu namanya akal. Maka kalau anak kecil belum penuh akalnya, itu disebut dengan bocah. Itu kan jarwodo sok singkatan. Kenapa? Akalnya belum penuh, masih seperti kebu, belum pecah, maka disebutnya bocah. Nanti kalau dia belajar tambah akalnya, penuh akalnya, ada lagi disebut dengan bocah. Itu akal. Itu makanan apa akal? Makanannya adalah ilmu. Maka kita harus memperbanyak belajar terus menerus mengenai ilmu ini, harus selalu kita tingkatkan supaya makanan untuk akal ini ada gitu. Nah, yang ketiga adalah rohani atau yang disebut dengan hati. Nah, hati atau rohani ini juga harus kita beri makanan yang sesuai.
makanan untuk rohani, makanan untuk hati adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dia dekat kepada Allah, hatinya akan semakin tentram. Dan yang keempat adalah perasaan. Setiap orang diberi perasaan, dan bisa sedih, bisa gembira. Kita pasti akan dapati banyak problem dalam hidup ini. Tidak mungkin orang hidup tanpa problem. Tapi berapapun banyak problem yang kita miliki, kalau diringkas cuma dua. Problem itu bisa membuat kita bahagia, atau kita bisa membuatnya sedih. Nah, dua saja, dan itu simbolnya di badan kita juga sudah ada. Atasnya ada rambut, bawah rambut nggak ada. Ini dahi nggak ada rambutnya. Nah, bawahnya ada lagi alis nih, ada rambut lagi, simbol masalah. Bawahnya nggak ada lagi, tidak ada masalah. Bawahnya ada itep, itu simbol masalah lagi. Mata nggak ada lagi, bawahnya itep, bawah ada masalah lagi. Habis itu nggak ada, habis itu ada lagi. Ini kumis, simbol masalah. Nanti bibir nggak ada, ini ada lagi. Udah sampai situ aja. Nah, artinya hidup ini selalu pasti akan berselang-seling masalah dan tidak ada masalah. Tapi yakinlah bahwa banyak tidak ada masalahnya dibanding dengan ketemu masalahnya. Seperti kita berjalan, ketemu jalan yang halus, rata, tidak berlubang, lebih banyak daripada kita ketemu jalan yang berlubang. Nah, maka seberapapun masalah akan kita hadapi, itu kalau diringkas hanya akan membuat hati kita itu dua warna. Kalau tidak sedih, ya bahagia. Nah, maka Allah dengan luar biasa memberitakan kita dengan berpuasa ini tidak saja urusan kesehatan, tapi dalam rangka mendidik rohani, mendidik hati, mendidik kolbu, mendidik spiritual kita, supaya meningkat kualitas dan tingkat dari spiritualitas kita itu. Nah, seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata ya itu di Quran terulang 361 kali. Kata ayyuha terulang 150 kali. Kata alladzina terulang 1080 kali, paling banyak ini. Dan kata amanu itu terulang 258 kali. Dan seringnya kata amanu disambung dengan kata wa amilu solihati. Contohnya di Quran surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di Quran surat at-tin illal ladzina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilu solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sering dihubungkan dengan kata wa amilu solihati. Maka yang dimaksud adalah wahai orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Karena pada hakikatnya tidak ada keimanan tanpa amal soleh, dan tidak ada amal soleh tanpa keimanan. Dan kata alladzina yang ditunjukkan dengan ulangan paling banyak tadi 1080, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang secara umum tingkatan ketakwaannya. Maka tingkat takwanya masih rendah atau sudah tinggi, baik untuk laki-laki atau perempuan, masih muda atau sudah tua, dipanggil dengan panggilan yang sama, yaitu dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa kewajibannya? Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atasmu untuk berpuasa seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah la'alakum tattaqun, supaya meningkat derajat tingkat ketakwaannya. Ketakwaan itu dimensi spiritual, bukan dimensi fisik, bukan dimensi jasmani, tapi dimensi akal, hati atau rohani, dan nanti ujungnya adalah sampai kepada perasaan. Karena ketakwaan itu akan menghasilkan sebuah kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Maka puasa adalah sebenarnya menahan dari segala sesuatu dan menghindarinya. Al-imsak anisyai wa tarkulahu. Maka dengan puasa Allah itu ingin didik kepada kita supaya kita mengembangkan jiwa kita menjadi jiwa yang tangguh. Kita terdidik dengan puasa, menahan dari makan dan minum. Anda kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan mulut kita, untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, tidak boleh makan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Nah, inilah dimensi spiritual dari tuntunan puasa. Baru dari si mulut, maka dengan puasa kita juga dididik untuk mengendalikan indera kita itu.
Nah, nanti lagi mata juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini untuk tidak melihat yang dilarang oleh syariat agama ini. Demikian juga telinga. Nah, apalagi di bulan puasa kita sebaiknya atau ya disarankan, disunahkan untuk menghindari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama ini supaya kelas ketakwaan kita itu semakin meningkat. Dan terusannya ayat itu sebenarnya ada di Quran surat Ali Imran ayat yang 133 dan ayat yang ke-134. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberi surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan bersegeralah pula kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Nah, itu dijelaskan di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka orang-orang yang pertama itu adalah orang-orang yang selalu menginfakkan, membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu dia luang maupun di waktu dia sempit. Ini dimensi sosialnya. Maka puasa tidak saja punya dimensi spiritual tapi juga punya dimensi sosial. Nah, kalimat berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada sesamanya. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, disinilah ada dimensi spiritual dan dimensi sosial bagi orang-orang yang berpuasa. Maka cantik lahir itu tidak lebih penting dibanding dengan cantik batin. Cantik batin itu akan tercermin dalam kecantikan lahirnya, tapi keburukan lahir tidak pernah bisa itu menembus sampai ke batinnya. Nah, maka dahulukan cantik batin, nanti lahirnya akan ikut cantik. Cantik lahir, batinnya nggak cantik, nanti lama-lama orang akan memandangnya tidak cantik lagi. Nah, maka coba perhatikan, ada pesta perkawinan mewah, itu nggak akan ada gunanya kalau di dalamnya tidak ada cinta kasih, saling pengertian dan tanggung jawab. Habis dimantenkan, habis banyak uang, habis itu tidak ada cinta kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada gunanya. Maka pesta perkawinan yang mewah itu hanya bungkus, isinya adalah cinta kasih, kesetiaan, tanggung jawab. Demikian juga rumah yang mewah, halaman yang halus, luas, rumputnya hijau, itu bungkus. Apa isinya? Isinya adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak akan ada gunanya rumah yang mewah, bagus, halamannya luas, rumputnya hijau, kendaraannya bagus juga, tapi kalau isi dalam rumah tangga itu selalu bercekcok, hidupnya tidak seperti di surga, tapi seperti di neraka. Nah, sama dengan susu sama botol, itu penting yang mana coba? Penting susunya atau penting botolnya? Dua-duanya penting. Kalau tidak ada botolnya nggak bisa diminum oleh anak-anak kita, maka botol juga penting. Maka nasihatnya adalah dahulukan isi, tapi jangan lupa merawat bungkusnya. Sama dengan ibu-ibu yang ada di studio ini, ibu-ibu pakai pakaian cantik-cantik, jilbabnya berukut menutup semua aurat, itu bungkusnya. Apa isinya? Isinya adalah kepribadian yang solehah itu. Nah, demikian juga bapak-bapak itu sering ke masjid, itu berangkat pulang ke masjid itu bungkus, itu lahiriahnya. Apa isinya? Isinya adalah ketaatan dalam menjalankan agama itu. Nah, maka dengan puasa kita dididik, tidak saja mendidik urusan jasmani, urusan kesehatan dan sebagainya, tapi urusan spiritualitas, urusan batin. Spiritual itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, yang berhubungan dengan batin, yang berhubungan dengan hati, yang berhubungan dengan rohani. Maka Nabi Muhammad SAW sambil bersabda, Allah fa innal fil jasad mudghah
ketahuilah sesungguhnya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Fa idza saluhal jasad kulluh, ketika segumpal daging itu baik, maka sekujur tubuhmu akan menjadi baik. Artinya sekujur tubuhmu akan dibimbing oleh Allah untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, tapi sebaliknya, fa idza fasadal jasad kulluh, ketika segumpal daging itu buruk, maka sekujur tubuh juga akan ikut buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu adalah kolbu. Disebut kolbu itu artinya masih memiliki sifat yang berbolak-balik, kadangkala ya, kadangkala tidak, kadangkala ingin baik, kadangkala ingin buruk, maka disebutnya kolb gitu. Kalau nanti sudah mapan, tetap mantep, disebutnya fuad. Nah, jadi kalau disebut fuad itu sudah hati yang tidak akan tergeming lagi. Tapi kalau masih disebut kolb, itu kadangkala masih berubah, masih labil. Nah, demikian ya. Pemirsa sekalian, sebagai pengantar diskusi kita sore ini. Iya, luar biasa sekali ya. Saya jadi merasa ini banyak banget poin yang harus kita gali lagi lebih dalam tentang bagaimana spiritual dan juga sosial dalam Ramadan. Tapi nampaknya kita jeda dulu ya Ustadz ya. Nanti kita akan segera lanjutkan lagi. Baik. Sekaligus untuk mengajak Anda pemirsa, silakan nanti setelah jeda berikut ini kami tunggu Anda di 02745800800. Tetaplah bersama kami hanya di Gema Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Anda masih terus bersama kami pastinya di Gema Ramadan. Dan saya masih bersama dengan Ustaz Sukamto. Kita sedang mengupas tentang edukasi spiritual dan sosial dalam Ramadan. Pastinya masih bersama dengan ibu-ibu yang solihah, yang insya Allah bisa menjadi penghuni surga. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Bisa kita ketemu ya Bu ya di surga ya. Amin. Dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Perumlo Jajar Indah Sidoarjo Ngaglik Sleman. Gema Ramadan. Tiba-tiba hampir ya, mana gitu ya, atau lagi bikinan di rumah? Bapaknya udah siap kan sama anak-anak ya? Oh, udah disajikan ya, udah tinggal, atau sekarang di depan layar kaca juga ya? Iya baik, dan saya juga ngajak Anda, silahkan pemirsa, Anda boleh bergabung bersama kami di 02745800800. Tampaknya sudah bergabung ya? Baik, dengan siapa dan di mana silahkan? Dengan Mariono di Kuarasan, Pak. Pak Mariono, monggo silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustaz antara soleh dan takwa. Gimana perbedaannya, atau kalau udah soleh itu pasti takwa? Kaitannya bukan begini Pak Ustaz, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bahwa yang menolong orang yang di akhirat nanti adalah ada 3 hal. Salah satunya adalah 2 anak yang soleh. Pengertian anak yang soleh itu anak kandung atau setiap anak yang soleh Pak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mariono tadi di Kuarasan ya. Ya baik, cukup banyak pertanyaannya ini. Ustaz, monggo silahkan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Mariono. Soleh atau solehah kalau perempuan adalah anak atau orang yang berbuat baiknya 2. Berbuat baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga berbuat baik pada sesama hidupnya. Itu disebutnya soleh. Kalau hanya satu dimensi, maka tidak disebut soleh. Orang itu berbuat baik hanya kepada Allah saja, tapi begitu dengan tetangganya itu sangat membencinya atau ngomongnya menyakitkan gitu. Nah, maka itu tidak masuk dalam dimensi soleh. Dimensi soleh itu kalau hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya bagus, itu disebut soleh. Laki-laki soleh, perempuan solihah ya. Nah, takwa dalam definisi kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ukuran semaksimal mungkin, dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kompromi. Itu dalam penjelasan kitab Ibnu Katsir. Jadi urusan kebaikan, berbuat albir, berbuat kebaikan-kebaikan, batasannya adalah kemampuan maksimum yang dia bisa mampu. Tapi untuk urusan meninggalkan yang dilarang tanpa kompromi, karena meninggalkan yang dilarang itu tidak perlu mudah, tidak perlu usaha yang besar, maka tinggalkan saja. Nah, itulah definisi takwa ya, perbedaannya di situ. Maka orang-orang yang soleh nanti akan sampai kepada derajat takwa ini. Derajat takwa adalah derajat orang yang paling tinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu tidak dilihat dari pangkatnya ketika di dunia,
tidak dilihat dari hartanya ketika di dunia, tidak dilihat dari jenis kelaminnya ketika hidup di dunia, dan dimensi-dimensi sosial masyarakat lainnya. Nah, takwa hanya dilihat dari apanya? Dari iman amal solehnya. Apakah dia beriman, banyak amal soleh, baik itu pada sesama manusia di tetangganya sendiri atau di tetangga jauh, kerabat dekat, bapak ibunya, atau semua putra dan putrinya termasuk anak cucunya. Maka yang bagus, jemaah sekalian, pemirsa TVRI yang budiman rahimakumullah, ada panduan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mendidik keluarga ini di dunianya itu bahagia, soleh, solehah, kemudian di akhiratnya itu bisa masuk ke surga bersama-sama, yaitu di Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabarahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena kata iman tadi sering digabung dengan kata wa amilu solihati. Wattafathum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian baru diikuti oleh anak keturunannya juga dengan keimanan dan beramal soleh. Allah gunakan di dalam kalimat di sini dengan kata dzurriyyatuhum, bukan auladuhum. Dzurriyah itu artinya anak keturunan. Jadi bapak ibu punya anak nanti menikah punya anak lagi namanya putu kalau dalam bahasa Jawa. Putu nanti menikah punya anak lagi namanya buyut. Buyut menikah punya anak lagi namanya canggah. Canggah menikah punya anak lagi namanya wareng. Wareng menikah punya anak lagi namanya udek-udek. Udek-udek menikah punya anak lagi namanya gantung siwur. Gantung siwur menikah punya anak lagi namanya kerupak sindi. Kerupak sindi menikah punya anak lagi namanya debok bosok. Debok bosok menikah punya lagi namanya galiasem. Itu 10 silsilah dalam keturunan Jawa. Nanti terulang lagi sampai kapan? Sampai menjelang hari kiamat. Nah, kalau seluruh anak keturunannya itu beriman dan beramal soleh, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mengikuti keimanan orang tuanya, berbuat amal soleh seperti orang tuanya, maka semua anggota terah ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan himpun. Dihimpun itu tidak hanya dikumpulkan, tapi dihimpun itu dikumpulkan dengan saling bertautan, saling bergandengan. Nah, itu dimasukkan, diizinkan oleh Allah masuk ke surga bersama-sama. Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, maka Pak Madono, mari bersama-sama kita saling mendoakan dan kita didik keluarga kita supaya menjadi soleh dan solehah, dan nanti sampailah derajat tertinggi yang disebut dengan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan seseorang tidak dipandang dari hartanya, jenis kelaminnya atau pangkatnya, tapi dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang menolong, anak kandung atau anak soleh? Nah, kalau di dalam letterlek atau bunyi hadisnya adalah yang dimaksud anak soleh itu adalah anak kandung. Waladun solihun yad'ulahu, itu yang dimaksudkan adalah anak kandung. Ya. Nah, tapi apakah anak angkat doanya tidak sampai? Sampai. Jangankan anak angkat. Oh, anaknya tetangga aja sampai. Orang lain saja sampai. Apa buktinya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan doa untuk umum, tidak ada hubungan dengan keluarga. Asalkan keimanannya sama, maka doa ini akan sampai. Dan itu doa yang masyhur, doa yang sahih diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang mungkin tidak dikaruniai seorang putra atau putri dan kemudian mengadopsi anak, tidak masalah. Anak kita didik sebaik mungkin seperti kita didik anak kita sendiri, dan insya Allah anak kita juga akan mendoakannya walaupun bukan anak kandung, dan doanya akan sampai dengan dalil umum tadi. Seperti Nabi juga berdoa, Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asalkan muslim, asalkan mukmin, maka doanya pun akan sampailah kepada orang yang didoakannya.
Saya kira demikian ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan pencerahan bagaimana tentang anak yang soleh dan soleha, kemudian juga bagaimana dengan takwa ya. Terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon. Ada lagi silahkan di 02745800800. Dan sekarang kita ke jamaah dulu nih. Nampaknya sudah juga ada yang ingin bertanya. Silahkan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Winarni Setiawati. Gini Ustadz mau nanya kiat-kiatnya sedikit aja Ustadz untuk dalam mengedukasi ke anak terutama anak saya nih, karena kan kalau pendidikan di sekolah kan baru sedikit untuk pendidikan agama, kemudian untuk kiatnya aja yang paling simpel gitu Ustadz. Gitu. Ya, untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dalam beragama, mengedukasinya itu. Ya. Kiat mendidik anak ya. Ya. Ibu tahu Ibu putranya berapa? Ya. Putranya berapa, Bu? Ada dua ya. putranya Dua laki-laki semua. Laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah perempuan. Perempuan semuanya ya. Berarti ya baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ibu Widya ya. Winarni. Oh, Ibu Winar. Ya. Ibu Wati. Iya. Biar mudah diingat ya. Iya. Silakan Ustaz. Baik, panduan untuk mendidik anak itu ada di beberapa ayat dalam Quran. Kalau usianya sudah balik, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, itu ada Quran surat Yusuf ayat 3 sampai ayat 20 dan Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Kalau anak kita laki-laki ingin menjadi seperti Yusuf, Nabi Yusuf itu seorang laki-laki remaja tapi jiwanya tangguh, jiwanya kuat karena bekas didikan ayahnya yaitu Yakub. Dan Yusuf ini berhasil mengatasi 3 kesulitan karena jiwanya yang tangguh itu. Pertama adalah ketika beliau di dalam sumur, itu berhasil mengatasi kesulitan sampai saudagar mengangkatnya ke atas. Yang kedua adalah berhasil untuk melawan hawa nafsu ketika diajak oleh Zulaikha dalam satu kamar. Coba bayangkan, di negeri orang, Yusuf itu orang Palestina, kemudian dibawalah oleh saudagar tadi sampailah ke Mesir, diambil oleh pembesar Mesir dan kemudian digoda oleh Zulaikha dalam kamar hanya berdua di negeri orang, nggak ada orang yang tahu. Tapi Yusuf berhasil untuk mengatasinya karena Allah mengirim signal, seolah-olah di depannya terpampang gambar wajah ayahnya yaitu Yakub. Maka inilah keberhasilan seorang ayah dalam mendidik anaknya. Jiwanya tangguh karena bekas didikan ayahnya. Nah, maka kalau sekarang tanya anak kita ya, siapa idolamu? Itu yang disebut biasanya bukan nama ayahnya. Nah, ini mohon maaf salah satu bukti kegagalan kita mendidik anak ya. Nah, yang ketiga, apa keberhasilan Yusuf? Yaitu ketika beliau sudah menjadi Menteri Keuangan dan waktu itu negeri sedang paceklik, termasuk orang Palestina datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan diantaranya adalah saudara-saudara Yusuf yang dulu memasukkannya ke sumur. Nah, maka ada pertentangan di batin ini, saya akan membalas dendam atau mengampuninya atau memaafkannya. Maka apa pilihan Yusuf? Memaafkan semua saudara-saudaranya. Nah, itu bisa terjadi kalau anak kita itu jiwanya tangguh. Maka kalau kita ingin anak kita tangguh, didik dengan Quran surat Yusuf ayat 3 sampai ayat 20. Kalau ingin anak kita itu jiwanya juga kuat, imannya kuat, bebas dari kesyirikan, panduannya Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19 ya. Nah, tapi secara ringkas ya kita ajarilah anak-anak kita itu, kita kenalkan tentang tauhid ya, itu sejak dini, dan ciptakan situasi kondisi rumah tangga yang kondusif untuk proses pembelajaran ini ya. Ayah harus memiliki sifat leadership yang bagus, kepemimpinan yang kuat. Jadi seorang ayah harus mampu mengarahkan orang-orang yang dalam rumah itu, mengarahkan istri ya, mengarahkan anak. Syaratnya apa? Dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, itu yang disebut dengan leadership. Nah, dia bisa mempengaruhi orang-orang yang di dalam rumah itu ketika hubungannya bagus, hubungannya dengan istri bagus, hubungannya dengan anak bagus, maka anak mudah diarahkan, istri mudah diarahkan. Nah, maka jadi suami yang gagah di dalam rumah tapi juga gagah di luar. Jangan hanya gagah di luar tapi begitu di dalam itu disentak bojone goblok dadak gitu ya. Nah, kadang-kala gitu loh. Masya Allah ya, subhanallah. Janganlah sampai seperti ini ya. Seorang laki-laki harus kuat, harus mampu menjadi teladan, mengarahkan istri, mengarahkan anak ya ketika di dalam rumahnya. Ibu juga demikian. Bagaimana supaya ibu berhasil mendidik anak?
supaya ibu menjadi seorang ibu yang dirindukan, dicintai oleh anak dan juga dicintai oleh suami. Ini penting ini. Ada tipsnya ya Ustaz. Ada tipsnya. Jadi kita bicara soal dari dimensi sosial. Oh, iya. Ya, dimensi sosial bagaimana seorang ibu, istri, perempuan gitu kan, karena punya peran juga. Luar biasa. Besar. Kita simpan dulu rahasianya, nanti kita bagikan setelah kita berikut ini ya. Baik, untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Gema Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Anda masih bersama kami pastinya di Gema Ramadan, dan masih bersama dengan Ustadz Sukamto. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Perumal Jajar Indah Sidoarjo Ngaglik Sleman. Gema Ramadan. Alhamdulillah ya. Wah, ini tadi sudah penasaran ya Bu ya, ada kiat apa menjadi ibu, istri, perempuan gitu ya, yang ternyata punya peran penting juga dalam dimensi sosial dan juga spiritual dalam bulan Ramadan. Tapi saya juga mengingatkan untuk Anda pemirsa, silahkan kalau Anda ingin berinteraksi bersama kami di Gema Ramadan sore hari ini, Anda bisa langsung di 02745800800. Baik Ustadz, kita lanjutkan dulu Ustadz terkait tadi apa sih rahasianya menjadi seorang ibu, istri, perempuan gitu ya? Iya, yang pertama ibu mesti pintar masak ya. Oh, pintar masak Bu, waduh. Ya, jadi dengan kalian pintar masak, nanti suami akan rindu pada istri, anak akan rindu pada ibunya, dan itu akan terbawa nanti ketika anak sudah dewasa menikah punya anak, itu pun akan merindukan masakan ibunya, dan dia ada kebanggaan ketika makan masakan ibunya. Demikian juga suami itu kan bangga kalau makan masakan yang dimasak oleh istrinya sendiri, bukan yang dimasak oleh orang lain. Nah, kebanyakan ibu-ibu sekarang itu masaknya di pinggir jalan masih pakai helm. Itu artinya membeli ya. Anda ada kebanggaan sama sekali, dan tidak pernah akan dirindukan oleh seorang suami masakan istrinya itu, karena dia tahu itu bukan masakan istrinya sendiri. Nah, yang kedua adalah keterampilan memijat. Ini sederhana tapi penting. Ya, ketika ibu itu pintar mijat, ya, nanti suami capek, ibu mijat, itu nanti semua akan keluar dari isi hatinya, keluhan rohaninya akan keluar ya. Nah, baik yang buruk maupun yang baik, coba nggak diawali dengan pijat. Itu kabar baiknya kadang-kadang nggak disampaikan oleh ibu, tapi kalau diawali dengan pijat pundaknya, punggungnya, kemudian dia akan ngomong, Bu, tadi itu sebenarnya ada honor tambahan gitu ya. Nah, itu akan ngomong itu. Tapi kalau dimulai pijat nggak mungkin. Keterampilan pijat penting, dan ketika ibu memijat itu semua rahasia nanti akan keluar. Maka rumus ringkasnya, kalau kita ingin tahu rahasia aib orang sekampung, itu cukup tanya kepada tukang pijat di kampung itu, selesai gitu ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mendengarkan, dan ini kelihatannya sederhana, tapi ibu agak sulit. Kenapa? Karena keterampilan dasar ibu bukan mendengarkan, tapi bercerita. Nah ya, seperti kata An-Nisa dalam Quran disebut surat An-Nisa, kan? Apa itu artinya? An-Nisa itu artinya wanita-wanita. Dan kalau sudah berkumpul wanita-wanita punya dua sifat, satu mudah tersentuh, dua mudah bercerita. Maka kalau ibu-ibu sudah kumpul, itu banyak ceritanya. Nah, dan sudah diriset oleh Dr. Aisyah Dahlan ya, bahwa wanita itu sehari minimal berkata-kata 16.000 kata. Ya, rata-ratanya 20.000 kata, paling banyak 24.000 kata. Sementara laki-laki hanya berbicara 5.000 kata, rata-rata 7.000, dan paling banyak 9.000. 2-3 kali lebih lipat ya untuk ibu-ibu. Nah, maka kalau ibu-ibu kirim WA pada suami, itu banyak panjang apa pendek-pendek? Panjang-panjang, nanti suami jawabnya pendek, oke. Gitu kan? Nah, itulah tiga ya. Itu nanti ibu akan dicintai, dirindukan oleh suami maupun oleh anak-anak ya. Nah, itu menjadi awalan untuk melakukan proses pendidikan di rumah itu, untuk mengedukasi spiritual anggota keluarga ya. Demikian juga untuk mengedukasi sosial, kepedulian terhadap lingkungan, itu diawali dari rumah ya. Nah, baik Ustadz, jadi memang kita berangkat dari rumah ya. Ini 3 tips tadi dari Ustadz itu beda ya, beda dengan secara teori ya Bu ya. Ini nomor 1 pintar memasak loh. Iya ya, jadi ini satu PR besar buat kita semua, bagaimana bisa menciptakan dimensi sosial. Ini maksud dimensi sosial ya Ustadz ya, dalam Ramadan. Iya, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada dimensi spiritual, yaitu kita bicara tentang hati ya. Mungkin setiap umat dimanapun berupaya untuk mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Sebenarnya caranya seperti apa? Ini karena mumpung di bulan Ramadan, kita lagi jadi pesantren, nyantri ya, di sebuah madrasah, insya Allah bisa menghantarkan kita menjadi takwa. Seperti apa ini caranya Ustadz? Baik, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
hati itu dibagi tiga. Ya, yang pertama disebut dengan kolbun salim, yang kedua disebut dengan kolbun marid, yang ketiga disebut dengan kolbun mayyit. Kolbun salim, kolbun yang selamat, kolbun yang sehat, itu namanya kolbun salim. Isinya pikiran-pikiran positif, hatinya tuh selalu berhusnudon saja terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua itu hati yang sakit, disebutnya kolbun marid. Ini isinya pikiran negatif melulu. Ada tetangganya beli TV, itu demam gitu ya. Nah, itu kok dapat uang dari mana untuk bisa beli TV gitu ya. Nah, jadi yang ada adalah sudut pandang negatif. Ini namanya kolbun marid menurut penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang ketiga disebut kolbun mayyit, hati yang mati. Ini sama sekali tidak tersentuh urusan yang kaitannya dengan spiritual terhadap Tuhan. Dia betul-betul menolak kehadiran Tuhan. Maka orang seperti ini yang ada adalah selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya hati kita menjadi kolbun yang salim? Maka langkah pertama adalah perbanyak istighfar. Istighfar. Untuk kita koma dulu ya Ustaz ya. Iya. Sudah menanti di ujung telepon untuk berinteraksi bersama Ustaz. Baik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, silakan untuk Anda dicoba lagi di 02745800800. Kita masih berbicara seputar edukasi spiritual dan sosial di bulan Ramadan bersama Ustadz Sukamto. Baik, belum tersambung lagi? Baik, kalau begitu Ustadz lanjut lagi. Baik, yang pertama tadi adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak beristighfar. Lidahnya basah dengan istighfar. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak, maka dia nanti akan menjadikan hatinya tenang, dan itu akan menuntunnya menjadi hati yang salim, hati yang sehat itu. Sehat, ya. Yang kedua adalah kita tahan dulu ditahan dulu. tahan dulu ya Mbak. Tahan dulu Bu, kita kasih kesempatan dulu untuk jamaah yang mau bertanya ini. Soalnya dari tadi sudah Betul, kode silakan. ini Ustadz ya. Monggo silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Baiti, Ustadz. Di dalam bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali yang kita kasih pelajaran kepada anak-anak kita, terutama melatih kesabaran, merasa empati kepada sesama dengan banyak sedekah, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, gimana kiat-kiat kita setelah bulan puasa ini kita tetap istiqomah dan kita terapkan kegiatan kita ini untuk sehari-hari guna membangkitkan kesadaran kita karena hidup ini adalah ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini termasuk dimensi spiritual ya Ustadz ya, karena spiritual bisa masuk juga sosial juga ya, karena ya. sesudah Ramadan itu gimana caranya bisa 11 bulan kita juga hidupnya nuansanya Ramadan gitu ya. Ya, monggo Ustadz. Ya, dan ini tidak bisa instan hanya disiapkan selama bulan Ramadan. Maka ada yang dikenal dengan istilah tarhib. Tarhib itu akar katanya adalah rohaba yurohibu, artinya luas dan lapang. Nah, tidak sekedar luas, tapi luasnya itu lapang. Kalau sekedar luas, itu dalam bahasa Arab disebutnya wasa'a wasi'u wasi'an. Itu luas secara umum. Tapi luas yang lapang, tidak ada halangan lagi, itu disebutnya rohaba yurohibu. Usaha untuk menjadikan hati ini lapang, hati ini luas, tanpa halangan, lega menerima kehadiran bulan Ramadan, itu namanya tarhib. Maka orang-orang seperti ini pantas berucap marhaban ya Ramadan, karena dia bergembira sekali menerima kehadiran bulan Ramadan, dan dia bahagia ketika menjalani ibadah bulan Ramadan. Dia bahagia ketika menjalani sholat tarawih. Sholat tarawih itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya tarawih, dari kata tarwiha, akar katanya rohatun atau rohah, dari serap dalam bahasa Indonesia menjadi rehat. Rehat itu istirahat sebentar. Maka sholat malam yang diselingi dengan istirahat sebentar namanya sholat tarwiha. Dalam bahasa Arab dijamakkan menjadi tarawih, Jawanya tarwih. Nah, maka sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan dengan santai, dengan pelan-pelan, bacaannya tertib. Kalau capek diselingi dengan istirahat. Nah, itu namanya sholat tarawih, sholat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, itu ibu sekalian dan jamaah pemirsa sekalian. Nah, amalan-amalan Ramadan itu kan kalau diringkas cuma 4. 1 bentuknya sholat, 2 bentuknya puasa, kemudian yang ketiga bentuknya baca Quran, yang keempat bentuknya
Bentuknya adalah infak, sedekah, zakat. Yang lainnya itu pelengkap gitu. Nah, maka tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, bagaimana menjadikan istiqomah ini? Itu perlu tarhib sebelumnya. Jadi sebelum puasa ada persiapan dulu, persiapan untuk menjalankan amalan-amalan di bulan puasa. Apa amalannya? Ada bentuknya sholat, ada bentuknya puasa, ada bentuknya baca Quran, ada bentuknya infak, sedekah, zakat. Itu dibiasakan di bulan-bulan sebelumnya. Nabi mengutamakan di bulan-bulan haram. Mulai dari Rajab beliau sudah memulai persiapan. Nanti masuk bulan Sya'ban lebih meningkat lagi. Masuk bulan Ramadan wajib semua dilakukan. Kemudian setelah bulan Ramadan, Syawal, terus ada kegiatan-kegiatan untuk meneruskan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Masuklah Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, 4 bulan haram itu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan awal tahun namanya Al-Muharram. Nah, 4 bulan hurum, 4 bulan suci itu. Nah, Nabi memulainya juga bulan-bulan sebelumnya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah biasa sholat malam, sudah biasa puasa Ramadan, jadi rasanya ringan sekali. Maka orang-orang yang sebelumnya tarhib melakukan persiapan di bulan-bulan sebelumnya, ada sholat malam dia sudah biasa tiap malam, kemudian puasa sudah biasa juga, baca Quran sudah biasa juga, kemudian infak, sedekah juga biasa juga. Maka begitu masuk bulan Ramadan biasa saja, ringan, maka nggak akan pingsan di hari kelima untuk puasanya, tidak akan pingsan di hari ke-10 untuk salat tarawihnya, tidak akan pingsan di hari menjelang Lebaran karena besok ini tanggal tua ini ya. Tidak akan pingsan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah biasa untuk tarhib, untuk melatih kebiasaan-kebiasaan itu sebelum masuk di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi ibadah maksimum dia lakukan dan tinggal meneruskan itu lebih sederhana. Nah, maka menjaga konsistensi setelah bulan Ramadan menjadi lebih sederhana, karena di dalam bulan Ramadan itu dia maksimum. Kenapa bisa maksimum? Karena sebelumnya ada persiapan. Ini mirip kok jamaah sekalian dengan olahraga. Orang mau langsung olahraga sepak bola tanpa ada persiapan, tanpa ada pemanasan, langsung masuk lapangan main. Menit kelima pingsan. Nah, sama ini, tidak ada persiapan sebelum bulan Ramadan, tiba-tiba langsung masuk bulan Ramadan hari ke-1, kedua, sregep luar biasa, rajin, hari ke-5 pingsan, hari ke-6 pingsan, hari ke-10 pingsan, tidak ada persiapan. Nah, maka bagaimana mendidik keluarga kita, anak-anak kita ke depan lagi, mudah-mudahan kita diberi kesempatan bisa ketemu lagi bulan Ramadan, adakan tarhib, adakan pendidikan, persiapan, mempersiapkan diri untuk membuat hati ini senang, bahagia, lega, luas menerima kehadiran bulan Ramadan dengan melatih kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang nanti dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, sehingga nanti pasca bulan Ramadan tidak ada masalah, ya, karena sebelumnya sudah ada persiapan. Ramadan dilakukan dengan optimal, maka tinggal menjaga konsistensi itu. Nah, saya kira demikian ya. Sanggup Bu nanti pasca Ramadan insya Allah ya, pelan-pelan ya Bu, insya Allah. 6 hari ya, puasa Syawal ya. Itu masih dia. kita tambah Senin Kamis ya. Betul. Jadi suasana Ramadan tetap kita hidupkan di 11 bulan yang akan datang ya. Allah, baik, nampaknya ada yang bertanya lagi, silahkan jamaah, monggo. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Listiani. Yang ingin saya tanyakan, pada bulan Ramadan ini kan kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar Al-Quran itu bisa membangun kecerdasan intelektual gitu Pak Ustadz. Membangun kecerdasan. Karena kan kita sering banyak lupa gitu. Bagaimana agar kita itu kecerdasan intelektual kita bisa terbangun dengan banyak membaca Al-Quran ini. Ya, baik, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, yang pertama adalah harus diawali dari niat, bahwa ketika membaca Quran niatnya untuk apa? Apakah hanya sekedar ingin membacanya, apa ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Nah, pertama niatnya dulu ya. Tidak sekedar baca, mestinya kalau ingin mendapatkan inspirasi, apalagi ingin membangun kecerdasan emosional, ingin membangun kecerdasan batin, ingin membangun kecerdasan otaknya. Nah, itu niatnya harus benar dulu dari awal. Tidak sekedar ingin membaca, tapi diniati karena Allah ingin mendapatkan pelajaran, hikmah yang
kandung di dalam isi Al-Quran itu. Maka nanti ketika membacanya, ya tidak hanya dibaca Arabnya, karena kebanyakan dari kita ini bisa membaca Quran, bisa baca Arabnya, tapi tidak paham isinya. Nah, maka kalau menurut pendapat saya, kalau ibu ingin menjadikan Quran ini sebagai sarana untuk membangun kecerdasan, baik kecerdasan emosional ya, atau kecerdasan spiritual atau kecerdasan yang lainnya, maka awali dari niat dulu. Ya, niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan Allah memberikan inspirasi pada kita dengan Quran ini untuk bisa menjadi lebih cerdas di dalam membaca keadaan atau membaca ayat-ayat Allah yang lainnya itu. Nah, yang kedua mesti pakai strategi bagaimana kita bisa membacanya dengan baik itu. Nah, tentunya kita harus meluangkan waktu yang cukup untuk bisa membaca dan mempelajari Al-Quran. Membaca saja sudah dapat pahala, apalagi menggali sampai isinya. Nah, kalau sekedar membaca itu namanya qaraah. Man qara'a harfan ya, min kitabillahi falahu asra hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari kitabku ini, man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah ini, falahu bihi hasanatan, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatan asra amsalihah, dan satu kebaikan itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kalinya, 10 semisalnya begitu. Nah, itu baru baca Qur'annya. Dan Nabi mengatakan yang disebut dengan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, nun satu huruf. Berarti kalau alif lam mim berarti 3 huruf, masing-masing huruf dikalikan berapa? 10. Jadi alif lam mim dihitungnya 10, itu baru bacanya. Nah, belum menggali isinya. Maka ada yang disebut dengan tafhimul Quran, sampai memahami Quran itu. Nah, kalau menggalinya sampai dalam itu namanya tadabbur Quran. Nah, mentadaburi Quran, menggali sampai sisi dibalik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tadabbur Quran. Nah, maka diawali dari niat, kemudian ya waktunya cukup untuk mempelajari Al-Quran itu. Kalau perlu ciptakan situasi dan kondisi untuk bisa belajar Quran itu dengan lebih kondusif. Kalau perlu yang ketiga, undang guru. Ya, karena kalau kita ini belajar sendiri belum tentu cepat. Kita bisa jadi perlu waktu untuk bisa memahami sendiri itu. Nah, kalau ada guru, nah ini bagus. Ya, tapi kalau ibu-ibu ya undang gurunya ya ibu-ibu ya. Biar tidak terjadi fitnah maksudnya ya. Nah, saya kira 3 itu sudah cukup ya untuk bagaimana kita menjadikan Quran ini sebagai sarana untuk membangun kecerdasan dengan cara tidak sekedar membaca tapi dipahami makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan itu. Nah, ingat kita tuh sejak dari kandungan itu sudah dipandu loh oleh Quran. Bagaimana Allah itu memandu kita. Dan kalau kita ikuti betul-betul akan menjadi cerdas kita ini. Coba dari alam kandungan saja dipandu dengan Quran surat Al-A'raf ayat 189. Bagaimana ibu-ibu mengandung supaya kandungannya bagus, nanti lahir menjadi anak soleh dan solehah. Nanti kalau anak kecil kurang dari 2 tahun berapa lama harus disusui, bagaimana mendidiknya, Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nanti kalau sudah akil balik itu tadi Quran surah Yusuf 3-20, surat Luqman 13-19. Nanti kalau sudah mulai kenal lawan jenis, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah naik lagi, sudah agak besar, sudah mencari calon pengantin, calon pasangan, atau kalau kita cari calon menantu supaya dapat menantu yang tidak menghabiskan harta warisan gitu ya. Nah, itu ada panduannya, Quran surat An-Nisa ayat 4. Nanti kalau sudah waktunya dinikahkan, ijab kabul supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Panduan itu yang sering ditulis di kartu surat undangan tapi jarang dibaca. Nah, karena kalau undangannya dibaca ya hanya harinya kapan, tanggalnya kapan, jam berapa, di mana, kan gitu aja. Jarang tuh ayatnya dibaca itu. Padahal itu panduan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nanti supaya keluarga ini bisa masuk surga bersama-sama, Quran surat At-Tur ayat 21-27. Supaya rezekinya melimpah. Kalau ada masalah diangkat oleh
Allah Subhanahu wa taala, Ya, Ustaz. sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu bukan dia. Nah, itu dipandu oleh Quran surat Al-Isra ayat 79, sampai nanti mati saja dipandu, mau mati kafir atau muslim. Nah, itu dipandu oleh Quran surat Ali Imran ayat 102. Subhanallah ya ibu-ibu ya. Jadi ternyata Al-Quran itu memang betul dari segala sumber, dari panutan petunjuk kita gitu ya. Nah, karena kita bincang-bincang seputar dimensi spiritual atau asosial kaitan dengan bulan Ramadan juga, tadi ada bagaimana kita bisa menjaga hati, memelihara hati. Karena tadi kita sepakat ya Bu ya, bahwa cantik itu bukan hanya cantik lahir, tapi cantik batin. Nah, itu dia. Kalau mungkin bahasa keseharian kita sering katakan inner beauty begitu ya. Nah, kadang-kadang sebagai wanita muslimah kita suka lupa bahwa ternyata kecantikan itu bukan hanya secara fisik, tetapi bagaimana cantik secara batin. Nah, ini kaitan dengan hati juga kan Ustadz ya? Ya, betul. Bagaimana itu? Tadi baru pertama Ustadz istighfar. Iya, ini tapi bicara-bicara tentang inner beauty ini penting ini ya. Saya punya teman itu ya, laki-laki ganteng, istrinya tuh menurut kacamata umum itu ndak cantik, wong sudah hitam pendek gitu ya. Nah, ya dirasani sama tetangganya, kamu tuh ganteng kok cari istrinya nggak begitu beneran toh gitu. Nah, apa dijawab? Oh, jangan begitu, istriku tuh walaupun kau nilai seperti itu tapi bisa membuat hatiku tentram ketika aku tinggal pergi. Kenapa? Nggak ada yang goda. Yang goda siapa gitu kan? Nah, tapi yang kedua apa? Istriku tuh paham agama, cantik isinya, maksudnya cantik batinnya. Nah, saya sebelum pulang itu WA, SMS, itu dia kemudian bersih-bersih, siap-siap menyambut saya depan rumah, senyumnya merekah, bahasanya bagus. Nah, singkat cerita, ya ketika pesawat mau landing sewaktu-waktu siaplah dia gitu. Nah, maka anaknya kemudian menjadi 8 ya. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi fisiknya nggak begitu cantik ya menurut kacamata umum, tapi karena isinya cantik, hatinya luar biasa, paham agama, maka suami ini melihat istri yang fisiknya seperti itu terlihat cantik seperti bidadari, membahagiakan dirinya baik di rumah maupun ketika ditinggal pergi itu. Nah, tapi juga saya juga punya teman ini di Jakarta itu ya, menikahnya terlambat, dapat istri umurnya separuhnya, menikah usia 40 tapi isinya 20-an. Cantiknya luar biasa. Nah, sesekali teman itu ya dikumpulkan gitu ya, maunya dikasih tahu, ini lo istriku, rumahnya besar sekali, cantik. Nah, nyuguhkan makanan gitu ya, kemudian selesai kan dia ke belakang biasa. Kita tanya, enggak, kamu tuh wajahmu biasa saja, tapi kok dapat istri cantik seperti bintang sinetron? Oh, cantik apa? Galaknya setengah mati. Nah, wah, ini dia dari sisi bisa perempuan menghilangkan ya, cantik lahirnya, maka cantik batin penting. Cantik batin itu penting. Nah, bagaimana supaya bisa cantik batin itu? Nah, kata kita Nabi, simpan dulu, disimpan nah lagi. itu dia ya, menyenangkan dialog dengan Ustadz karena banyak sekali tips-tipsnya dan mudah-mudahan tidak terlupa kita mencatatnya supaya nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ustadz, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda pemirsa, kami masih akan melanjutkan tentang edukasi spiritual dan juga sosial dalam Ramadan bersama Ustadz Sukamto, tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Gema Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih terus bersama kami di Gema Ramadan sore hari ini. Dan rasanya senang sekali ya kita berdialog bersama Ustadz Sukamto terkait dengan edukasi spiritual dan sosial dalam bulan Ramadan. Karena ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita kejar lagi untuk menjadi hamba Allah yang insya Allah petakin tadi ya Ustadz ya. Ya baik, saya ingin menyapa juga ini yang ada di studio. Masih semangat Ibu? Masih. Kayaknya nada-nadanya udah mulai mikir azan maghrib jam berapa ya. Azan maghrib nanti Bu, sabar, kita masih ada waktu ya. Masih semangat Bu? Masih. Coba buktikan semangatnya. Gema Ramadan? Oh iya, masih semangat. Wah, baik begitu ya. Ya baik, kita masih mempersilahkan untuk Anda pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami di 02745 80 800 boleh. Sambil menunggu Anda bergabung, saya mau beri kesempatan untuk jamaah di studio. Monggo silakan. Sudah ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Langsung berdiri Ibu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Siti Resmi. Iya. Iya. Masih di Majelis Taklim Wijaya Kusuma. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini Ustadz, kita kan tinggal kira-kira 10 hari lagi ya, untuk bulan Ramadan ini, di mana pahalanya sangat banyak sekali. Mungkin Ustadz bisa memberikan tip-tip yang paling jitu untuk mengisi sisa-sisa bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan diri untuk meningkatkan ketakwaan kita semua.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti resmi menjadi suaminya, namanya siapa Bu? Ibu Siti resmi ya. Baik, terima kasih Monggo Ustaz. Baik, amalan bulan Ramadan itu kalau diringkas 4 ya, yang lainnya itu pelengkap sebenarnya. Yang pertama bentuknya sholat. Nah, sholat ini ada wajib, ada sunnah. Nah, sholat wajib itu ada 5, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Penjelasannya, perintahnya ada di Quran surat Al-Isra ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqim itu sebenarnya perintah untuk sholat berjamaah. Nah, tetapi di Indonesia mazhab yang diikuti kebanyakan adalah mazhab Asy-Syafi'i, sehingga memandang sholat berjamaah di masjid itu sunnah, yang pahalanya 27 kali lipat. Berbeda dengan di Saudi yang lebih banyak menggunakan madhab Ahmad bin Hambal atau Hambali. Menurut pendapat Ahmad bin Hambal, sholat wajib di masjid itu wajib bagi laki-laki. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dengan berjamaah dalam kurung ya. Nah, mulai dari matahari tergelincir ke arah barat sampai malam itu tiba. Maka nanti di banyak hadis dijelaskan yang dimaksud adalah duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat fajar. Fajar itu ada 2, fajar kadib, fajar sodik. Fajar kadib itu fajar menipu. Cahaya putih di sebelah timur masih membentuk garis vertikal, belum horizontal. Kalau garis vertikalnya sudah berubah menjadi garis horizontal di sebelah timur, itu disebutnya fajar sodik. Itulah waktu fajar. Maka masuk waktu subuh kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya salat subuh atau salat fajar itu salat yang disaksikan oleh malaikat. Itu nanti banyak dipertegas oleh hadis-hadis Nabi. Antara lain satu saya sebut, di hadis Nabi dikumpulkan oleh Imam Muslim turutan hadis yang ke-634. Wa atajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatul fajar. Pertemuannya malaikat malam dan malaikat siang itu di sholat fajar, yaitu di sholat subuh. Maka di ayat tadi sholat subuh itu disebut sendirian. Kenapa? Betapa pentingnya untuk sholat subuh itu. Nah, ini dalam rangka mendidik spiritual kita dengan sholat itu. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dan ingat, perintah sholat wajib itu ketika Nabi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj. Dan di sana ada dialog ketika Nabi di Sidratil Muntaha dihalang-halangi dengan takbir, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi ada salam dan sapa di situ. Nabi pertama kali berucap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Salam penghargaan, penghormatan, kesejahteraan, keberkahan untukmu ya Allah. Nah, kemudian Allah itu menjawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keberkahan, kesejahteraan, keselamatan untukmu wahai Nabi. Nabi gak begitu suka didoakan seperti itu. Maka kemudian ucapannya apa selanjutnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, terima kasih engkau telah doakan kami, tapi doakan pula pada hamba-hamba kami yang soleh-soleh. Nah, kalau orang memahami ini, bahwa ini adalah bagian dari dialog ketika Nabi itu Mi'raj ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini akan semakin menghargai sholatnya, maka derajat spiritualitasnya akan semakin meningkat. Dan Allah mendidik Nabi supaya spiritualnya tinggi itu dengan sholat malam. Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-1 sampai ayat ke-20. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini turun sebelum Isra Mi'raj. Maka dulu Nabi diperintahkan untuk sholat malam. Itulah cara Allah untuk mendidik Nabi supaya memiliki jiwa yang tangguh, memiliki spiritualitas yang tinggi, itu dengan cara sholat malam. Nah, sekarang sholat malam menjadi sunnah. Di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam itu bangkitlah. Maka sholat setelah bangkit namanya tahajud, dari kata fatahajjat bihi. Nah, untuk apa sholat malam itu? Untuk Allah beri kepada dia derajat yang mulia. Di Quran yang ayat yang ke-79 dari surat apa tadi? Al-Isra. Nah, hukumnya apa? Nafilatallah, ibadah tambahan bagimu.
Nah, maka supaya Ramadan kita optimal, kita jalankan sholat yang wajib itu dengan sebaik mungkin. Ya, sholatnya benar, bacaannya benar, gerakannya benar, tidak usah tergesa-gesa. Ya, hayati dan nikmati sholatnya. Nah, baru yang kedua, sholat sunnahnya. Sholat sunnah terbaik setelah wajib adalah sholat lail. Silahkan mau dilaksanakan setelah isya sebelum tidur, atau dilaksanakan setelah tidur tapi sebelum subuh. Kalau sebelum tidur namanya sholat malam, sholat lail. Kalau setelah tidur namanya sholat tahajud. Nah, yang kedua supaya optimal Ramadan kita bagaimana? Nah, yang kedua adalah puasanya. Puasanya juga kita lakukan dengan iman dan ihtisaban. Seperti di kitab Al-Bukhari urutan hadis yang ke-38, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun, kata man itu berarti siapapun, umum, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, itu sambil mengoreksi apa kekurangan-kekurangan selama berpuasa. Nah, Allah jaminkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga baca Quran. Ya. Yang keempat dibiasakan apa? Sedekah, infak, zakat. Dan infak sedekah yang baik bukan yang banyak tapi sekali jadi. Yang bagus itu yang konsisten, yang istiqomah. Ya. Jadi kalau misalnya punya uang 1 juta gitu ya, dibagilah dalam waktu 30 hari. Nah, jadi setiap hari akan infak. Nah, nanti itu akan menjadi kebiasaan sepanjang bulan. Baik, tapi kalau punya uang 1 juta masuk sekaligus, habis itu nggak infak lagi, nggak punya kebiasaan dia. Ya. Jadi mungkin kita harus mencoba di bulan Ramadan ini sebagai satu madrasah, dari hal yang sederhana, yang kecil kita lakukan biasa terus sampai 30 hari tertata begitu ya. Betul. Ya, mungkin apa yang sampaikan Ustadz tadi sekaligus bisa kita garis bawahi sebagai sebuah cara kita untuk bisa meningkatkan spiritual begitu ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa cantik batin dan lahir. Cantik lahir. Sekarang dibalik aja ya, jangan cantik lahir batin tapi cantik batin lahir gitu ya. Kita buat populerkan gitu, gimana Ibu, setuju ya? Cantik batin lahir gitu ya. Ya baik Ustadz, terima kasih sekali, dan juga untuk jamaah dari Wijaya Kusuma Perumo Jajar Indah Sidoarjo Ngagel Sleman, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Batik Paradise yang ada di Jalan Karanglo nomor 7 Kota Gede Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pemirsa yang selalu setia bersama kami di TVRI Jogja Memang Istimewa. Pastikan esok sore Anda bergabung lagi bersama kami dari jam 16:15 waktu Indonesia Barat hingga jelang azan maghrib. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas sore hari ini. Selamat menantikan nikmat Allah yang luar biasa di kesempatan saat berbuka. Pastikan untuk berdoa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.